Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidah Mutmainah dari kelas PPG PGSDA dengan NIM 125202237. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pondasi dan Perwujudan Pola Pikir Bertumbuh dalam Pendidikan Nasional. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Filosofis Pendidikan dan Pendidikan Nilai pada topik 2. Pada presentasi ini, saya akan membahas bagaimana konsep growth mindset atau pola pikir bertumbuh memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana pola pikir bertumbuh diwujudkan dalam praktik pendidikan nasional, termasuk melalui pembelajaran mendalam dan contoh nyata penerapannya pada pendidikan alternatif seperti sekolah rimba. Topik ini penting untuk dipelajari karena sebagai calon pendidik, kita tidak hanya bertugas mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membangun semangat belajar, rasa percaya diri, dan kemampuan peserta didik untuk terus berkembang. Melalui growth mindset, peserta didik diajak untuk memahami bahwa kemampuan bukan sesuatu yang tetap, melainkan dapat berkembang melalui usaha, latihan, pengalaman, dan dukungan dari lingkungan belajar yang positif. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya pendidikan yang memerdekakan dan memprioritaskan pada perkembangan potensi peserta didik. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Growth mindset adalah pola pikir yang meyakinkan bahwa kemampuan seseorang dapat berkembang melalui usaha, latihan, pengalaman, dan proses belajar yang berkelanjutan. Konsep ini mengajarkan bahwa kecerdasan dan kemampuan bukanlah sesuatu yang tetap atau bawaan sejak lahir saja, tetapi dapat terus ditingkatkan apabila seseorang mau belajar dan berusaha. Dalam dunia pendidikan, growth mindset sangat penting diterapkan karena membantu peserta didik untuk memiliki semangat belajar yang tinggi dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Peserta didik yang memiliki pola pikir tumbuh akan percaya bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar menuju keberhasilan. Misalnya, ketika seorang peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran matematika, ia tidak langsung mengatakan, "Saya tidak bisa, saya tidak pintar matematika," namun ia akan berpikir, "Saya belum bisa sekarang, tetapi saya bisa belajar dan berlatih agar lebih baik." Hal inilah yang menjadi ciri utama growth mindset, yaitu adanya keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang seiring usaha dan ketekunan. Selain itu, pendidikan yang menerapkan growth mindset tidak hanya berfokus pada hasil akhir, seperti nilai atau peringkat, tetapi juga menghargai proses belajar peserta didik. Guru perlu memberikan apresiasi terhadap usaha, keberanian, mencoba, dan semangat belajar peserta didik, bukan hanya terhadap hasil yang sempurna. Poin penting dari growth mindset ini adalah berani mencoba, tidak takut gagal, terus belajar, dan berkembang. Ketiga hal ini sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik yang mandiri, percaya diri, dan memiliki motivasi belajar sepanjang hayat. Sebagai calon pendidik, kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung growth mindset agar peserta didik merasa aman untuk belajar, mencoba, dan berkembang sesuai potensinya. Baik, setelah memahami pengertian growth mindset, selanjutnya kita akan membahas hubungan growth mindset dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana filosofis Ki Hajar Dewantara menjadi dasar atau akar dari growth mindset dalam pendidikan Indonesia? Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh populer pendidikan nasional yang memiliki pandangan bahwa setiap anak memiliki potensi yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Beliau menyampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari pernyataan tersebut, kita dapat memahami bahwa pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan, tetapi membantu peserta didik berkembang sesuai potensi dan kodratnya masing-masing.
Konsep ini sangat selaras dengan growth mindset, karena keduanya sama-sama meyakini bahwa setiap anak mampu berkembang apabila mendapatkan bimbingan, kesempatan, dan dukungan yang tepat. Dalam filosofis Ki Hajar Dewantara, guru tidak berperan sebagai penguasa yang memaksa peserta didik, tetapi sebagai pamong atau pembimbing. Artinya, guru bertugas mendampingi, mengarahkan, dan membantu peserta didik menemukan serta mengembangkan potensi dirinya. Poin penting dalam hal ini yaitu menuntun bukan memaksa. Pendidikan berpihak pada anak dan mengembangkan potensi sesuai kodratnya. Konsep menuntun bukan memaksa. Berarti guru harus memahami kebutuhan dan kemampuan peserta didik, bukan hanya menuntun mereka mencapai target tertentu. Kemudian, pendidikan berpihak pada anak. Berarti proses pembelajaran harus memperhatikan kenyamanan, minat, dan perkembangan peserta didik. Sedangkan mengembangkan potensi sesuai kodratnya, berarti setiap anak memiliki keunikan yang perlu dihargai dan dikembangkan melalui pendidikan yang tepat. Sebagai calon guru, kita perlu memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tugas guru bukan membandingkan peserta didik satu dengan yang lainnya, tetapi membantu mereka berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita belajar bahwa pendidik yang baik adalah pendidikan yang memerdekakan dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk terus bertumbuh. Selanjutnya, kita akan membahas dua konsep penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua konsep ini menjadi dasar penting dalam menciptakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan masyarakat. Pertama, yaitu kodrat alam. Kodrat alam berarti setiap anak memiliki potensi, karakter, kemampuan, dan keunikan yang berbeda-beda. Tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam belajar. Ada yang lebih cepat memahami pelajaran, ada yang lebih aktif, kreatif, atau memiliki bakat tertentu di bidang lain. Karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Guru perlu memahami bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran juga harus fleksibel dan berpihak pada anak. Selanjutnya yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman berarti pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan kehidupan modern. Saat ini, perkembangan teknologi dan informasi sangat cepat. Oleh karena itu, peserta didik tidak cukup hanya belajar membaca dan menghafal, tetapi juga perlu memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Di zaman sekarang, guru juga dituntut untuk lebih inovatif dan menggunakan media dan metode pembelajaran agar proses belajar menjadi lebih menarik dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Kesimpulannya pada kali ini adalah pendidikan harus fleksibel, adaptif, dan memerdekakan. Artinya, pendidikan tidak boleh kaku dan hanya berfokus pada aturan semata, tetapi harus mampu memberi ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai potensi dan tuntutan zaman. Konsep kodrat alam dan kodrat zaman ini juga sangat berkaitan dengan growth mindset, karena keduanya sama-sama mendorong peserta didik untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Sebagai calon pendidik, kita perlu memahami bahwa tugas guru bukan hanya mengajar materi, tetapi juga membantu peserta didik agar siap menghadapi kehidupan dan tantangan masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara dan peran guru dalam menumbuhkan growth mindset pada peserta didik. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal dan masih menjadi dasar pendidikan Indonesia saat ini. Semboyan tersebut adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso,
Tuturi Handayani. Ketiga semboyan ini menjelaskan bagaimana peran guru dalam mendampingi peserta didik selama proses belajar. Pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Artinya, seorang guru harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun semangat belajar. Peserta didik biasanya akan meniru apa yang dilakukan gurunya. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, jujur, dan semangat untuk terus belajar. Kedua, Ing Madyo Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Maksudnya, guru hadir di tengah peserta didik untuk memberikan motivasi, dukungan, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membuat peserta didik merasa percaya diri. Dalam Grow Mindset, peran ini sangat penting karena guru membantu peserta didik percaya bahwa mereka mampu berkembang melalui usaha dan latihan. Ketiga, Tuturi Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Artinya, guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, tetapi tetap memberikan dukungan dan arahan ketika diperlukan. Peserta didik diberi kesempatan untuk aktif, berani mencoba, dan menemukan pengalaman belajarnya sendiri. Guru mendampingi peserta didik agar percaya diri dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan peserta didik untuk berkembang. Melalui semboyan Ki Hajar Dewantara, kita dapat melihat bahwa guru memiliki peran yang sangat besar dalam menumbuhkan Grow Mindset. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga teladan, motivator, dan pendamping bagi peserta didik dalam proses belajar. Sebagai calon pendidik, kita perlu menerapkan nilai-nilai tersebut agar peserta didik merasa dihargai, termotivasi, memiliki keberanian untuk terus berkembang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembelajaran mendalam sebagai wujud konkret penerapan Grow Mindset dalam pendidikan. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hafalan atau hasil akhir, tetapi lebih menekankan pada pemahaman, pengalaman belajar, dan pengembangan karakter peserta didik secara menyeluruh. Dalam materi ini dijelaskan bahwa pembelajaran mendalam memiliki 3 karakter utama, yaitu mindful atau berkesadaran, meaningful atau bermakna, dan joyful atau mengembirakan. Yang pertama adalah mindful atau berkesadaran. Artinya, peserta didik belajar dengan penuh perhatian dan kesadaran terhadap proses belajar yang mereka lakukan. Peserta didik tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi benar-benar memahami apa yang dipelajari dan mengapa hal tersebut penting. Kemudian yang kedua adalah mindful atau bermakna. Pembelajaran harus memiliki hubungan dengan kehidupan nyata peserta didik sehingga mereka dapat memahami manfaat dari materi yang dipelajari. Misalnya, peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah joyful atau menggembirakan. Pembelajaran sebaiknya dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman, termotivasi, dan aktif selama proses belajar. Suasana belajar yang positif sangat penting dalam menumbuhkan Grow Mindset, karena peserta didik akan lebih berani mencoba, bertanya, dan tidak takut melakukan kesalahan. Selain itu, pembelajaran mendalam juga memiliki beberapa tujuan penting, yaitu membantu peserta didik memahami materi secara kontekstual, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membentuk karakter yang holistik atau menyeluruh. Artinya, pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk sikap, keterampilan sosial,
kreativitas, dan kemandirian peserta didik. Melalui pembelajaran mendalam, peserta didik diharapkan menjadi individu yang aktif, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Sebagai calon guru, kita perlu menciptakan pembelajaran yang tidak monoton, tetapi lebih interaktif, bermakna, dan menyenangkan agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, kita akan membahas profil lulusan pembelajaran mendalam yang menjadi tujuan dalam mengembangkan peserta didik. Profil lulusan ini merupakan gambaran karakter dan kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah menjalani proses pendidikan. Dalam pembelajaran mendalam, terdapat 8 dimensi profil lulusan yang saling berkaitan dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. 8 dimensi tersebut yaitu keimanan dan ketakwaan, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dimensi pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Peserta didik diharapkan memiliki akhlak yang baik, sikap religius, dan mampu menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kewargaan. Peserta didik perlu memiliki rasa tanggung jawab kepada warga negara, menghargai keberagaman, dan mampu hidup berdampingan dengan orang lain. Ketiga adalah penalaran kritis. Dimensi ini sangat berkaitan dengan growth mindset, karena peserta didik dilatih untuk berpikir logis, menganalisis informasi, dan menyelesaikan masalah dengan baik. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu mengevaluasi dan memahami informasi secara mendalam. Keempat adalah kreativitas. Peserta didik didorong untuk memiliki ide-ide baru, berinovasi, dan mampu menghasilkan solusi yang kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan. Kelima yaitu kolaborasi. Peserta didik belajar bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan tugas bersama secara efektif. Keenam adalah kemandirian. Dimensi ini juga menjadi bagian penting dalam growth mindset, karena peserta didik dilatih untuk bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Peserta didik belajar mengambil inisiatif, disiplin, dan tidak mudah bergantung kepada orang lain. Ketujuh adalah kesehatan. Peserta didik diharapkan mampu menjaga kesehatan fisik maupun mental agar dapat belajar dan berkembang dengan optimal. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Peserta didik perlu memiliki kemampuan menyampaikan ide, pendapat, dan informasi dengan baik kepada orang lain. Poin penting dalam hal ini adalah 2 dimensi yang sangat berkaitan dengan growth mindset, yaitu kemandirian dan penalaran kritis. Kemandirian membantu peserta didik menjadi pribadi yang percaya diri dan tanggung jawab, sedangkan penalaran kritis membantu mereka berpikir lebih terbuka dan mampu memecahkan masalah. Melalui 8 dimensi ini, peserta didik diharapkan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya cepat, cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan menghadapi tantangan masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari topik 2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk yang menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.